Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa sekalian, khususnya mahasiswa pada program studi Teknologi Pasca Panen, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, maupun beberapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah unit operasi pasca panen. Pada kesempatan pertemuan ke-6 ini saya akan coba jelaskan mengenai transportasi pada pasca panen atau khususnya adalah unit operasi kegiatan pengangkutan pada produk pasca panen. Semoga kalian semua saat ini berada dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pertemuan minggu ke-6 ini dengan baik. Tujuan dari pengangkutan atau transportasi adalah memindahkan produk hasil panen dengan meminimalkan terjadinya penurunan kualitas pada produk pasca panen. Berikut secara skematik digambarkan bagaimana proses atau tahapan transportasi yang terjadi pada produk pertanian. Ya, mulai dari dari farm atau dari area pertanian. Kemudian kalau ke sebelah kiri sini ya ada ada pasar tradisional, pasar di pedesaan, yang kemudian ada juga yang langsung dijual di toko atau dipasarkan sebagai toko. Kemudian ada juga yang dibawa atau diangkut kembali dan dikumpulkan oleh pedagang pengumpul, biasanya ke ke pedagang besar. Kemudian kalau jalur sebelah kanan ada yang langsung ke yang memiliki farm packhouse sendiri di sini. Kemudian ada yang langsung dipasarkan sebagai tempat pemasaran atau tempat penjualan atau toko. Ada juga yang ya kemudian diangkut atau dibawa ke pedagang besar ataupun mungkin langsung ke retailer atau pedagang pengecer gitu ya. Dan kemudian ada jalur tengah ini, ada yang mungkin tidak melalui farm pack house tapi ke tempat packing house, jadi ada perusahaan packing house di sana misalnya. Jadi di sini pun bisa ke pedagang besar ke sini ataupun dipasarkan langsung dengan memiliki tempat pemasaran berupa toko penjualan ataupun dikirimkan lagi atau dibawa ke retailer atau pedagang pengecer. Demikian juga dari pedagang besar ke para retailer atau pedagang-pedagang pengecer dipasarkan secara langsung ataupun dibawa kembali kepada sampai terakhir adalah pada konsumen atau consumer yang yang memanfaatkan atau menikmati atau mengkonsumsi dari produk pertanian tadi. Beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan dalam tahapan unit operasi pengangkutan atau transportasi produk pasca panen ini. Yang pertama adalah jenis produk yang dibawa, bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa, apakah biji-bijian, apakah sayuran, apakah buah-buahan. Tentu penting untuk memahami jenis produk tersebut karena tipe pengangkutan dan alat-alat angkutnya mungkin harus menyesuaikan. Demi juga keadaan lingkungan, ini penting, termasuk dalam kegiatan pengangkutan ini perlu mempertimbangkan keadaan lingkungan, apakah sedang musim hujan, apa musim kemarau, demikian juga perjalanan, apakah jalannya kondisinya baik, apakah kondisinya buruk, jalannya liku-liku dan lain-lain. Mungkin ini perlu dipertimbangkan sebagai keadaan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak kalah penting adalah jarak tempuh. Apakah jarak tempuhnya ini pendek, apakah panjang atau jauh yang memerlukan waktu lama. Ini menjadi pertimbangan juga dalam penanganan produk pasca panen yang dibawa. Kemudian ya hubungan dengan jarak tempuh tadi, waktu pengiriman apakah lama atau sebentar juga ini perlu dipertimbangkan karena produk pasca panen punya ciri khas yang ada yang umurnya pendek, ada yang umurnya panjang, sehingga menjadi pertimbangan penting waktu selama pengiriman. Metode pengiriman juga penting, apakah melalui jalur darat, jalur air, ataupun jalur udara. Itu menjadi bagian penting dalam kaitannya dengan menangani atau bagaimana penanganan terhadap produk pasca panen yang akan ditransportasikan atau akan
dibawa dan dikirimkan. Secara spesifik dari jenis produk yang diangkut atau ditransportasikan ini menyangkut yang pertama misalnya adalah karakteristik kadar air ya. Kandungan air produk ini akan mempengaruhi metode transportasi yang digunakan. Dengan cara-cara seperti apa untuk kadar air yang tinggi, mungkin untuk kadar yang rendah, mungkin perlakuannya akan berbeda. Contoh sederhana misalnya produk-produk ya dari biji-bijian, padi, beras, kemudian kacang-kacangan dengan kadar air yang sudah kering, tentu metode transportasinya perlu ditutup yang rapi, ditutup rapat, jangan sampai kehujanan. Demikian juga produk-produk yang memang sudah kering ya. Untuk produk yang basah ya mungkin tidak terlalu masalah jika karena air, jadi metode transportasi menjadi menentukan dengan kondisi kadar air yang produk yang dibawa. Kemudian apakah perishable atau tidak, jadi karakter produk ini yang di bawah ini mudah rusak atau mudah membusuk ya. Jadi ini menjadi pertimbangan juga. Jadi sehingga kalau mudah rusak dan mudah busuk tentu harus sangat berhati-hati, kemudian waktunya harus singkat, dan ini juga menentukan pada baik metode maupun lamanya pengiriman. Kemudian yang lain adalah karakter ya, ketahanan produk terhadap suhu, sifat higroskopis dan lain-lain ini menjadi penting. Terus tadi kadar air adalah bagian dari karakter produk juga sebenarnya ya. Jadi ini akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan metode atau cara pengangkutan terhadap produk tersebut. Metode pengangkutan pada dasarnya ada 3 macam atau 3 jalur utama. Yang pertama adalah melalui jalur darat, kemudian melalui jalur laut atau perairan, dan melalui jalur udara. Walaupun mungkin misalnya melalui jalur darat ini dibagi lagi beberapa, ada dengan kendaraan mobil misalnya, apa dengan sepeda motor, apa dengan kereta, itu adalah pilihan-pilihan metode pengangkutan di jalur darat. Di jalur perairan juga mungkin ada pilihan-pilihan, apakah kalau di sungai misalnya dengan menggunakan sebagai rakit, ada juga yang menggunakan ponton, dan ada juga yang menggunakan kapal. Kalau udara tentu saja hanya menggunakan pesawat terbang. Kalau dengan balon dan lain-lain sepertinya ya jarang lah. Kebanyakan kalau jalur udara mungkin melalui pemanfaatan bagasi pada pesawat terbang.